Baik, Kak Chandra. Jadi gini, terima kasih ya atas kesediaannya untuk podcast. Sebenarnya pengen ngobrol, terus siapa tahu ada hal-hal yang bisa diambil hikmah lah sama orang lain. Kalau kata istilah kita mah kan receh bagi kita mungkin koin berharga bagi orang lain kan, bisa diambil kayak eh, pelajaran lah. Apalagi saya lihat kan Mas Chandra juga lumayan ini ya, lumayan pengalamannya lah, udah di beberapa kota, udah di jantung ibu kota, sekarang di tengah Part hutan. of it, Di tengah hutan. Nah, jadi Neo, ini Mas. model-modelnya ala-ala sih ya, ala-ala podcast. Jadi saya akan meminta rapid rapid test ya, rapid question buat Mas Yara, milih salah satu ya di antara 12 pertanyaan ini ya. Jadi baik, kita mulai ya. Kasih di Jakarta Siap. apa kakak di Putus Riau? Kakak diputusi bau. Oke. Anak buah pintar tapi males atau rajin tapi bolot? Rajin tapi bolot. Akuntansi atau pelaksanaan anggaran? Pelaksanaan anggaran. Kenyamanan pegawai atau prestasi kerja? Prestasi kerja. Keluarga di bawah atau keluarga di home base? Keluarga di home base. Kopi atau susu? Kopi. Kalimantan atau Jakarta? Jakarta. S3 atau short course? Short course. Short course. DJPB apa Kemenq? Kementerian Keuangan. Terencana apa mengalir? Karena Taruna Nusantara atau STAN? Berat. STAN. STAN, Mas. Integritas apa popularitas? Sorry, yang kedua nggak kedengaran. Integritas atau popularitas? Integritas. Oke, integritas. Kita bahas satu-satu ya, kenapa milih ini ya. Aduh, ini. Jadi kenapa milih kakak di Putus Riau daripada kasih di Jakarta? Kayaknya kalau dari segi challenge waktu di Jakarta jadi lumayan ini juga ya, sentral apa dari yang apa penyusunan laporan keuangan kan, Mas Chandra? Ini Mas, saya memang di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ya. Dan di subditnya subdit statistik dan analisis laporan keuangan gitu. Jadi memang lebihnya bukan ke penyusunan laporan keuangan tapi ke pemanfaatan atas data laporan keuangan gitu. Nah, tadi pertanyaan kenapa kok pilih di kakak di Putus Riau daripada kasih di Jakarta ya. Jelas yang pertama dari sisi tanggung jawabnya jelas lebih besar kepala kantor di Putus Riau gitu ya dibandingkan kepala seksi di Jakarta. Kemudian yang penting juga adalah dengan jadi kepala kantor itu ternyata banyak sekali hal baru yang bisa kita pelajari gitu Mas. Iya. Gitu. Jadi memang kita memang harus keluar dari zona nyaman ya. Kalau memang nyaman ya memang lebih enak kalau dekat dengan keluarga. Kalau buat kasus saya kan di Jakarta. Gitu. Yes. Karena tapi sisi pengembangan diri gitu ya. Jelas ini adalah salah satu tahapan yang memang harus dilalui. Terus juga kenapa kok senang sebenarnya saya suka sekali di Putus Riau.
yang mungkin bagi banyak orang putusi mau di mana gitu kan. Kemudian juga jauh gitu kan, dari kata putus saja sudah menggambarkan keputusasaan atau apalah gitu kan. Tapi kalau aku tuh legendnya itu banjirnya itu loh. Banjirnya juga, dan saya juga udah ngalamin gitu kan. Sebenarnya di Putus Ibau itu karena dia di jantungnya Kalimantan, jadi beneran di tengah-tengah pulau Kalimantan, dan tempatnya ya relatif remote, bahkan untuk sinyal internet pun sering ada gangguan, maka ini jadi nambah pengalaman, nambah perspektif baru bahwa di wilayah Indonesia itu ada loh daerah yang kondisinya masih seperti ini. Ini jelas menambah, buat saya pribadi, nambah wisdom gitu ya, bahwa nggak bisa semua tempat itu disamakan dengan Jakarta. Jadi memang harus ini kalau menurut saya ini jadi pengalaman sangat berharga bagi saya. Pertama dari sisi tempat, kemudian dari sisi kondisi, kita juga bisa langsung menyelami kondisi para pegawai kita yang ada di sini gitu kan. Dengan mengalami sendiri, mengalaminya saya datang lagi di sini bersama teman-teman gitu kan, dengan berbagai kondisi, ada yang keluarganya diajak, ada yang keluarganya ditinggal, semua ada alasannya. Jadi kita terbiasa akhirnya belajar tidak melihat suatu hal itu hitam putih. Seringkali kan ada tim keluarga dibawa, tim keluarga ditinggal, tim ibu bekerja, tim ibu di rumah, gitu-gitu kan, yang cenderungnya hitam putih. Nah, tapi dengan mengalami sendiri kondisi, kemudian berinteraksi dengan teman-teman semua orang punya alasan, dan alasan itu ya itu adalah menurut mereka yang terbaik mereka di keadaan mereka. Jadi kita berupaya bisa belajar tidak melihat satu hal itu hitam putih. Itu Mas Chandra, kalau juga ini dengan kepala kantor, ya. Kalau Mas Chandra, kalau dari pengalaman di kantor pusat sendiri yang membuat jadi bekal waktu di Putus Ibau, kira-kira apa? Kan kadang-kadang kalau saya ya, kadang-kadang saya suka mikir, ini kantor pusat tahu nggak sih misalnya di keadaan di daerah gitu. Sekarang Mas Chandra kan sudah di daerah, punya ini nggak punya pengalaman, oh ternyata gitu, yang saya pikirkan dulu itu kalau di sini itu ternyata lumayan susah juga ya diterapkan gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak? Ada juga sih Mas, jadi ada juga, sekaligus juga kita bisa paham, oh ternyata ekspektasi teman-teman di kantor vertikal tuh ternyata begini ya, dan oh ternyata saya dulu dengan begini kayaknya kurang pas nih, nanti bagusnya harusnya begini gitu. Jadi itu jadi tambahan ini juga, tambahan itu tadi saya bilang, wisdom menambah tadi wawasan, ya, menambah wisdom. Kedua ya Mas Chandra, tentang tadi, kenapa milih yang rajin tapi bolot daripada pintar tapi males? Gini Mas, saya alhamdulillah selama dari tahun 2012 sampai 2020 di kantor pusat itu hampir setiap tahun staf saya pasti ganti, orang baru, bener-bener baru gitu kan. Dan saya harus tiap tahun itu mengajari dari awal, bener-bener dari awal. Nah, dari pengalaman itu saya melihat bahwa yang penting bagi seseorang itu adalah keinginannya. Dia mau kerja gitu kan. Dia mau kerja atau tidak. Apalagi kalau rajin. Kalau rajin kan jelas indikator utama dia benar-benar pengen kerja gitu kan. Nah, dengan orang yang pengen kerja, kalau kita latih, kita sabar, kita tahu cara mengajari dengan mudah, itu insya Allah dia bisa kok ngerjakannya. Saya punya staf yang sama sekali nggak ngerti akuntansi, debit kredit itu dia bingung naruhnya di mana, tapi akhirnya alhamdulillah dia bisa tuh jadi ngikutin irama kerja waktu di APK dulu gitu kan. Dan ada satu hal yang saya pegang gitu ya, saya jadi ingat ada satu pepatah Jepang kalau nggak salah yang artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah
punggung pisau pun kalau diasah setiap hari akhirnya tajam. Iya. Ya. Jadi maksudnya adalah kalau rajin, kalau kita staf kita rajin, walaupun dia nggak terlalu pandai, tapi kita telaten, kita asah setiap hari, itu pasti akan tajam. Tapi kalau sudah tajam, tapi dia nggak bisa digunakan buat apa, gitu kan? Nah itu sih sebenarnya. Jadi sejak dulu memang prinsip saya, punggung pisau kalau diasah tiap hari pasti tajam. Ya. Lagian kan yang masuk keuangan tuh pasti pinter-pinter lah ya, nggak ada yang bolot. Jadi sebolot-bolotnya Ya paling nggak ada pegawai keuangan itu selalu pinter lah, jadi tinggal diasah aja. Betul, pasti ada kemampuan dasar minimum kan? Iya betul, siap. Yang ketiga nih, akuntansi pelaksanaan anggaran. Saya agak sedikit ini kaget juga ya. Kirain bakalan milih akuntansi, kan akuntan sejati nih kayaknya Mas Chandra ini. Di akuntan terus. Iya, saya memang D3-nya akuntansi, D4 juga akuntansi, S2 kemarin mau pilih akuntansi, akhirnya saya pengen cari wawasan lain, akhirnya pilih ekonomik sih gitu kan. Nah, tadi ini pertanyaan ini itu sebenarnya ya karena antusiasme saat ini Mas Oka. Ini kan saya sebagai kepala KPN, kondisi saat ini itu kan lebih heavy ke tetap pelaksanaan anggaran ya, apalagi di masa pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi seperti ini jelas masalah pelaksanaan anggaran apalagi di triwulan 3 seperti sekarang jadi andalan gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang jadi latar belakang kenapa kok jawaban saya pelaksanaan anggaran instead of akuntansi gitu. Karena memang sekarang kondisinya ada di triwulan 3 dan kita heavy ke mempercepat, mengakselerasi penyerapan anggaran. Mungkin itu Mas Oka. Baik, siap. Yang nomor 4, kenyamanan pegawai. Kenyamanan pegawai atau prestasi kerja, milih prestasi kerja. Berarti tipe ini nih. Tapi tipe ini nggak pimpinan yang otoriter nggak Pak Chandra ini? Gini. Ini saya memang mementingkan prestasi kerja. Terus terang Mas Oka, sebelum saya berangkat ke Putusibau sini, saya kemarin dari rumah bawa buku ini nih. Buku judulnya Unboss. Buku ini sudah lama saya beli tahun 2019 awal, tapi baru sempat saya baca selama di sini gitu kan. Di dalam buku Unboss ini dari judulnya kita sudah bisa menebak gitu kan, Unboss. Artinya terus judul bawahnya bagaimana seharusnya kita memimpin di era digital. Di buku ini disebutkan bahwa leader di zaman digital seperti sekarang itu harusnya bukan leader yang hanya menyuruh, mengarahkan, memberikan direction gitu kan, memerintah bukan, tapi leader yang bisa meyakinkan, mengartikulasikan visi organisasi ke bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang, sehingga semua orang itu tergerak bekerja dengan passion. Kalau sudah bekerja dengan passion, maka mereka akan bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang sudah kita sepakati. Nah, di sini menurut saya antara kenyamanan bekerja dengan prestasi kerja itu dua hal yang menurut saya nggak bisa dibenturkan gitu ya. Bisa jadi ini jadi bisa disinergikan ya. Dua hal yang bisa diselaraskan, betul. Kuncinya apa? Kuncinya kita bisa meyakinkan staf atau anggota tim kita purpose organisasi, purpose kita di dalam organisasi ini apa gitu kan. Sehingga timbul passion-nya. Kalau sudah timbul passion, itu mereka begadang, mereka bekerja weekend itu dengan enak gitu. Nah, menurut saya makanya tadi saya bilang kenapa kok prestasi kerja? Karena kenyamanan dan prestasi kerja itu menurut saya bukan hal yang harus dipertentangkan gitu. Tapi kuncinya tadi itu. Siap, thank you ya. Terus keluarga di bawah, keluarga di home base, milih keluarga di home base ya. Senasib kita.
Gimana? Iya, soalnya istri saya saat ini eh, bekerja, Mas Oka, dan bekerjanya alhamdulillah dekat rumah. Istri saya di dosen STAN ya, dan rumah saya juga dekat STAN. Jadi for the sake of my family gitu kan. Jadi dan anak-anak juga sekolahnya sudah settle di sana gitu kan. Jadi ya sudahlah, apa namanya, dengan kondisi yang seperti ini, menurut saya, menurut sudah didiskusikan dengan keluarga, ya mungkin akan lebih bagus kalau keluarga di home base gitu. Iya. Oke, kopi atau susu? Ya udah jelas kopi. Kenapa? Tapi kalau susu suka nggak? Susu suka, Mas, tapi enak gitu kan, sering enak gitu kan. Tapi kalau kopi nggak tahu, udah suka banget kalau namanya kopi. Enggak, saya tuh ini cara saya juga lihat Mas Chandra tuh seneng ngopi ya. Tapi saya tuh punya mindset kopi itu nggak bagus buka baik kesehatan. Jadi saya tuh waktu kecil itu pernah dapat baca buku ya, kayak kopi sama teh itu mencambuk jantung katanya gitu. Menurut Mas Chandra itu gimana? Oh gitu. Ya mungkin pada saat Mas Oka kecil, penelitian terhadap kopi belum semasif sekarang kali ya. Iya, Terus iya. ada penelitian sekarang, apa namanya, ilmu pengetahuan 40 berkembang, tahun yang ternyata lalu. manfaat kopi itu dia. Kayaknya perlu diupdate itu ininya. Siap, siap. Referensi risetnya kayak perlu diupdate. Baik. Ini Kalimantan atau Jakarta? Jakarta. Milih Jakarta. Ya karena memang home base saya bukan di Jakarta sih, home base saya di Jurangmangu gitu kan. Karena paling dekat Jakarta ya Jakarta. Kalau pindah ibu kota ke Kalimantan gimana? Jadi pindahnya ke Jakarta ke Kalimantan? Ya kalau pindah ibu kota ke Kalimantan ya kita tergantung penugasan kita nanti kemana, Mas Oka. Karena kita kan sebagai prajurit siaplah ditugaskan Ya, dimanapun gitu ya. Tapi kan ke Jakarta lagi menurut Mas Chandra gimana? Ada suka Kan ke ngitung-ngitung nggak atau Jakarta, biar Tuhan yang mencatat aja? kalau ke Jakarta kan sekarang apalagi penerbangan sudah free, bisa tiap minggu Mas Kak saya, Mas. Putus Sibau Jakarta tuh ada langsung ya? Ada, harus transit di Pontianak. Oh. Tapi transitnya nggak lama-lama, paling 2 jam, 3 jam gitu. Iya, iya. Ini S3 atau short course, milih short course. Saya kan lihat Mas Chandra tuh pinter ya. Kenapa nggak S3 aja? Ada keinginan S3, Mas, S3. Cuma untuk waktu jangka pendek ini saya prefer short course dulu. Saya ada rencana memang pengen sekolah lagi gitu ya. Cuma ya itu tadi kayaknya masih berusaha menikmati dan menjalani peran yang baru sekarang. Ya, betul sih. Ya mungkin nanti setahun 2 tahun ada rencana dalam waktu beberapa tahun ke depan mau lanjut sekolah lagi. Tapi mungkin sekolahnya kalau memang sudah secara umur nggak memungkinkan dapat beasiswa, ya mungkin nanti sekolah sendiri gitu. Tapi Ya tetap ada sih mendingan sih keinginan. umurnya LPDP ditambahin lagi lah kalau S3 45 tahun gitu ya. Iya. Jangan 42. Ini DJPB atau Kemenq? Tadi milih Kemenq. Iya, Mas. Berarti Mas Chandra mau ya kalau misalnya diambil sama eselon 1 lain gitu ataupun ada badan-badan atau BLU misalnya, mau ya? Ya, saya itu tadi, Mas. Saya siap sih, siap ditugaskan dimanapun gitu ya. Karena memang pada dasarnya senang terhadap hal baru gitu kan, tantangan baru gitu kan. Karena kalau ya kita selalu berupaya mengambil sisi positif dari situasi yang ada gitu kan. Jadi biar hati ini tenang gitu kan, enteng jalanin gitu kan. Jadi misalnya harus ditugaskan di Kemenq, di unit lain di Kemenq selain DJPB, ya insya Allah ya. Siap ya. Baik, seterusnya terencana atau mengalir? Terencana ya. Orangnya terencana ya.
Suka bikin ini apa? Iya, Daily rutin gitu, harian itu enggak? Agenda iya agenda. Mas, jelas. Sebelum tidur malam itu sudah memikirkan kira-kira besok harus ngapain gitu kan. Terus kalau Jumat atau hari Minggu malam gitu kan sudah mulai ngerancang-ngerancang dalam 1 pekan ke depan kira-kira apa yang harus dilakukan, proyek-proyek apa yang kira-kira bisa dibahas dengan teman-teman gitu. Itu Saya lebih kebiasaan senang dari kapan? berencana gitu sih. Kebiasaan dari kapan? Dari Itu SD, sudah dari SMA? itu kayaknya didikan hasil didikan ibu saya. Karena ibu Oh. saya selalu menekankan apa namanya, semua harus direncanakan. Kalau mau sesuatu harus direncanakan. Kemudian ibu saya juga dulu, saya ingat dulu saya pengen punya mobil-mobilan Tamiya, terus dulu saya kalau mau mainan ya nabung gitu kan, ya akhirnya uang saku saya sisihkan gitu kan buat beli mobil Tamiya gitu. Jadi mungkin udah terbiasa hasil didikan orang tua sih Mas. Kalau pengen sesuatu harus Ya, jadi direncanakan. Jadi bagus juga ya. udah terbiasa merencanakan sesuatu sejak kecil. Nih, Taruna Nusantara atau STAN milih STAN ya. Berarti STAN hebat banget ya. Bisa ngalahin Iya. Taruna Nusantara. Ya, saya sekolah di Taruna Nusantara 3 tahun, di STAN 5 tahun, Mas. Oh ya, karena di 4 itu ya. Iya, iya, iya. Dapat jodohnya juga Ya, di sana D3-nya ya. 3 tahun, ya. Wah, itu yang paling penting, Mas. Iya, ketemu jodohnya di STAN. Kalau di Tarnus itu ada perempuan nggak sih? Ada ya? Ada, tapi angkatan saya angkatan terakhir yang cowok semua. Adik Oh. kelas saya di bawah persis 1 tahun, ada ceweknya. Tapi mereka waktu ada perempuan itu terpisah atau gabung? Kalau asramanya terpisah, tapi kalau Ya. kelasnya Oh, gabung. oke. Ini pertanyaan terakhir, integritas atau popularitas? Wah, udah milih integritas pastilah ya. Jadi karena mungkin kalau misalnya itu tidak populer juga berarti Mas Chandra milih tetap jaga integritas ya. Ya, wajib itu, Mas. Kira-kira value apa Integritas yang harus memang dijaga. mengapa menyebabkan Mas Chandra milih integritas gitu? Karena Ada yang integritas itu modal ini ya. dasar ya. Siap. Integritas itu modal dasar di semua, menurut saya di semua karir, semua jenis pekerjaan. Namanya integritas itu ya modal utama, bahkan di nilai Kemenkeu kita kan integritas nomor 1 gitu kan. Jadi memang nggak bisa lepas dari apa namanya integritas. Itu nilai-nilai utama yang harus dimiliki Ya, betul. oleh semua orang. Gitu. Ya. Oke, Mas Chandra, berarti udah selesai nih 12 pertanyaan, nggak terasa juga ya. Cuman jangan lama-lama juga nanti orang bosan ya. Ini pertanyaan terakhir sebenarnya nanti tidak perlu dijelaskan. Cuma saya pengen tahu aja. Pertanyaan ke-13 ini. Roma Imrama atau Inul Daratista? Iya, Mas. Halo? Iya, Mas. Hah? Ini dia, aduh, nggak kedengaran, nggak jelas ini. Kayaknya ada sensor dari TVRI ini. Aduh, nggak jelas. Nggak kedengeran Mas Chandra. Jadi biarlah tetap jadi rahasia berarti ya. Baik, terima kasih Mas Chandra. Ini nggak tahu kenapa putus mungkin sinyalnya. Mudah-mudahan putus Sibau nanti semakin baik lagi ya sinyalnya. Karena ada BRU Sakti, mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi. Ini Mamuju juga perlu diperbaiki nih sinyal. Lah, Mas Chandra nih nyambung lagi nih.